Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari akhir di bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jarak antara 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam. Ini adalah grand final Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau kita lebih spesifik bagaimana kita mentuntaskannya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang semangat beribadah di hari pertama, di hari kedua, di hari keempat, dan seterusnya, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari 29, maka dikhawatirkan ia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Sepuluh terakhir adalah minggu-minggu terbaik, atau hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Utsman radhiyallahu anhu berkata, kanu yu'azzamuna salasa asyaratin asril akhir min Ramadan wa asril awal min Dzulhijjah wa asril awal min Muharram. Para sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan 30 hari, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Lataif Al-Ma'arif halaman 36. Para sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memulakan 3 fase, yang fase berisi 10 hari pertama, dan yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips agar bisa sukses di 10 akhir. Ada beberapa yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar memaksimalkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar dan banyak istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, ditambah lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kenapa kita harus minta digugurkan dosa-dosa, bahkan kalau bisa dihapuskan? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 akhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di akhir-akhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa yang ada dalam diri kita ini membuat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan hukuman dari keburukan yang semisalnya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 40. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 10 hari pertama, 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita gibah di hari-hari terakhir adalah gibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Cara memutus mata rantai keburukan, yaitu dengan istighfar. Karena kita harus tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah dan yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholatul lail atau sholat tarawih, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita, maka singkirkanlah beban dosa tersebut dari pundak kita. Perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah, maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah. Kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail atau berzikir 10 hari terakhir, karena Allah menghapus dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Toha surat 65 ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah akan mewujudkan keinginan kita.
Kalau kita ingin apapun, kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan mewujudkan hal tersebut. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir menjelang 10 akhir di dalam salat kita, hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam, kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Khusus di 10 terakhir kita ingin ibadah-ibadah kita di 10 terakhir adalah klimak dari ibadah kita dari 20 hari sebelumnya. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah, wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu syiar kita memasuki 10 Ramadan terakhir adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan dan tidak ada yang bisa sholat. Kita nggak bisa istiqomah sampai hari terakhir. Kita nggak bisa mudah membaca Al-Quran. Kita nggak punya kekuatan untuk itikaf, kekuatan untuk berzikir illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kepedatan kita. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan karena kita lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan kondisi yang lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Dan yang lemah tidak akan mampu bertahan 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Allah yang qawi, yang matin, yang jabbar, ya Rahman, ya Rahim. Tip yang ketiga adalah husnudzon kepada Allah. Kiat yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memasuki 10 hari terakhir dengan husnudzon terbaik. Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita. Jika kita meminta, Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah. Jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, anna 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau dia berprasangka baik maka hasilnya akan baik, tapi kalau prasangka buruk itu maka hasilnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita memasuki 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membuat kita lemah kita dalam beribadah. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir dengan tawakal, Allah akan memudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di hari
20 sebelumnya, bagi kita yang merasa tidak maksimal 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelum, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertekad untuk memperbaiki, kita beristighfar dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Kesempatan itu terbuka, pintu itu belum tertutup. Anna inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jangan down, jangan kalah sebelum berperang, jangan menyerah sebelum peluit tanda berakhir, pertandingan ditiupkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Husnudzon kepada Allah, jangan down, jangan merasa banyak, kayak saya nggak mungkin lagi mendapatkan Lailatul Qadar, padahal 10 hari terakhir belum menyapa kehidupan kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki puncaknya Ramadan, kita akan memasuki klimaknya Ramadan, kita akan memasuki partai final Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita, waktu-waktu kita, raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Raihlah husnul khotimah di bulan Ramadan. Ingat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dan kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari masih bisa berakhir manis, karena Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'mal bi khawatimi. Sungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini di malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh Jibril. Warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan kehidupan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera sampai terbit fajar, saudaraku. Oleh karena itu kita harus tetap semangat menyambut 10 terakhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita merasa lemah, merasa tidak mampu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mengakhiri perjuangan Ramadan ini dengan kebaikan. Innama a'malu bi khawatim. Sungguhnya amal ibadah tersebut tergantung pada akhirnya. Bagi yang belum lulus atau belum khatam Al-Quran, segeralah selesaikan. Jangan sampai bulan Ramadan telah berlalu, bacaan Al-Quran kita belum selesai juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebaiknya sebagai seorang muslim begitu Syawal, maka mulai dari membaca awal pertama surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Begitu di akhir bulan selesai, maka di awal bulan mulai dari surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Begitu di akhir bulan selesai, mulai lagi di awal bulan dengan surat Al-Fatihah,
dan surat Al-Baqarah. Begitu seharusnya kita setiap bulan kita mampu menyelesaikan minimal 1 kali khatam Quran. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi para pemirsa YouTube channel Yazid channel itu. Terima kasih. Materi ini bersumber dari http ngaji id go id. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.